Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Novitasari dari Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan, peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari Kementerian Agama, Angkatan 16, Kelompok 2, yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis isu manajemen di satuan kerja. Sebagai guru, saya akan menganalisis isu yang terjadi di sekolah. Permasalahan siswa dalam pembelajaran di sekolah merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian yang serius. Banyak siswa yang menghadapi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan mencapai potensi penuh mereka. Salah satu isu yang sering dihadapi oleh siswa adalah kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Siswa mungkin memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, dan beberapa siswa mungkin memerlukan bantuan tambahan untuk memahami konsep-konsep yang sulit. Selain itu, siswa juga dapat menghadapi masalah motivasi dan minat dalam belajar. Siswa yang tidak memiliki minat dalam belajar mungkin tidak akan berusaha untuk mencapai potensi penuh mereka, dan mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan akademik mereka. Permasalahan siswa dalam pembelajaran di sekolah juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan sekolah, kualitas pengajaran, dan dukungan dari guru dan orang tua. Siswa yang memiliki lingkungan sekolah yang positif dan dukungan yang kuat dari guru dan orang tua cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih baik dan lebih termotivasi untuk belajar. Adapun analisis isu yang terjadi di sekolah yaitu pertama adalah rendahnya minat belajar siswa. Rendahnya minat belajar siswa merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian yang segera. Banyak siswa yang tidak memiliki motivasi dan minat dalam belajar, sehingga mereka tidak berusaha untuk mencapai potensi penuh mereka. Salah satu penyebab rendahnya minat belajar siswa adalah metode pengajaran yang tidak efektif. Guru yang tidak menggunakan metode pengajaran yang menarik dan interaktif dapat membuat siswa merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Isu 2, kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekitar. Kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekitar juga merupakan isu yang memerlukan perhatian. Banyak siswa yang tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Salah satu penyebab kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekitar adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan tentang pentingnya kebersihan lingkungan. Siswa mungkin tidak memahami dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan sekitar, sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk menjaga kebersihan. Isu ketiga, rendahnya minat baca siswa. Rendahnya minat baca siswa termasuk isu yang memerlukan perhatian juga. Banyak siswa yang tidak memiliki minat untuk membaca, sehingga mereka tidak dapat meningkatkan kemampuan bahasa, pengetahuan, dan keterampilan berpikir kritis mereka. Salah satu penyebab rendahnya minat baca siswa adalah kurangnya akses ke bahan bacaan yang menarik dan relevan. Siswa mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membaca buku-buku yang mereka sukai, sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk membaca. Isu keempat adalah kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Banyak siswa yang tidak memiliki kedisiplinan dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mereka tidak dapat mencapai potensi penuh mereka. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya kedisiplinan dalam pembelajaran. Siswa mungkin tidak memahami bahwa kedisiplinan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam belajar. Untuk analisis pemilihan isu, saya menggunakan teknik kriteria APKL, aktual, problematik, khalayak, dan layak. Isu pertama yaitu rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran ekonomi memiliki skor 20. Isu kedua, kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekitar memiliki skor 18. Isu ketiga, rendahnya minat literasi siswa memiliki skor 15. Isu keempat, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran mendapatkan skor 16. Berdasarkan hasil analisis dari aspek APKL, maka isu yang diprioritaskan untuk dikaji lebih lanjut adalah diambil 3 isu dengan nilai tertinggi. Maka yang menjadi prioritas yaitu pertama, rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran ekonomi 20 poin. Yang kedua, kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekitar 18 poin. Yang ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran 16 poin. Selanjutnya, saya menggunakan teknik analisis USG, Urgent, Serious, and Growth, sebagai alat bantu dalam menentukan prioritas isu yang paling perlu segera ditangani. Dan 3 isu yang sudah dianalisis dari teknik APKL sebelumnya. Dari hasil analisis menggunakan USG, didapatkan bahwa
Isu pertama, rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran ekonomi memiliki skor 14 poin. Isu kedua, kurangnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan sekitar memiliki 12 poin. Dan isu ketiga, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran mendapatkan 11 poin. Hasil analisis menunjukkan bahwa isu rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran ekonomi memperoleh skor tertinggi, sehingga ditetapkan sebagai core isu atau isu utama. Isu ini dinilai sangat mendesak untuk segera ditangani, memiliki dampak serius terhadap minat dan hasil belajar siswa, serta berpotensi semakin memburuk apabila tidak segera diatasi. Oleh karena itu, isu ini dipilih sebagai prioritas utama untuk ditangani melalui penerapan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Salah satunya melalui pemanfaatan media pembelajaran Ludo sebagai sarana belajar yang lebih interaktif. Selanjutnya, saya menggunakan analisis fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab dari masalah utama. Melalui pendekatan fishbone, masalah ini ditelusuri dengan mengelompokkan penyebabnya ke dalam beberapa kategori umum. Berdasarkan hasil analisis menggunakan diagram fishbone dengan pendekatan 4S, yaitu System, Surrounding, Supplier, and Skill, dapat disimpulkan bahwa rendahnya minat belajar siswa pada pelajaran ekonomi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Yang pertama, kategori sistem. Penyebabnya adalah metode pembelajaran yang tidak efektif, kurangnya variasi dalam metode dan model pembelajaran, kurangnya kesempatan siswa untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua, kategori surrounding atau lingkungan. Yang pertama adalah budaya belajar yang pasif, yang kedua, lingkungan kelas yang kurang kondusif. Kategori ketiga adalah skill atau kemampuan. Masalahnya adalah, yang pertama, siswa kurang memiliki kemampuan dasar dalam pelajaran ekonomi. Kedua, siswa tidak mandiri. Yang ketiga, guru kurang memiliki keterampilan dalam mengembangkan dan mengadaptasi media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Kategori keempat adalah supplier, yaitu penyedia. Nah, masalahnya di sini adalah yang pertama, media pembelajaran yang kurang bervariasi. Yang kedua, kurangnya dukungan dari orang tua. Yang ketiga, keterbatasan sarana yang tersedia. Dalam upaya meningkatkan minat belajar ekonomi siswa, guru dapat menggunakan media permainan sebagai alat pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Ludo adalah permainan papan yang dapat dimodifikasi untuk memuat konsep-konsep ekonomi, sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Mengapa media pembelajaran Ludo dianggap layak untuk dijadikan solusi? Karena dengan menggunakan Ludo, siswa dapat memahami konsep-konsep ekonomi seperti permintaan penawaran, kegiatan ekonomi, dengan lebih menarik dan interaktif. Guru dapat merancang permainan Ludo untuk memuat pertanyaan-pertanyaan ekonomi yang relevan dengan kurikulum, sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Dalam implementasinya, guru dapat membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk bermain Ludo. Setiap kelompok dapat memiliki tujuan untuk mencapai target ekonomi tertentu, seperti meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga mereka dapat belajar untuk bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif. Dengan menggunakan Ludo sebagai media pembelajaran, guru dapat meningkatkan minat belajar ekonomi siswa dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Siswa dapat belajar ekonomi dalam cara yang lebih menarik dan efektif, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Demikian hasil analisis isu manajemen saya di unit kerja saya, yaitu di lingkungan sekolah. Berikut dengan gagasan solusi yang dapat saya berikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.